Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqalallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Inna khalaqnal insana fa idza huwa khasimun mubin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jemaah tauhid yang dirahmati Allah. Ketika manusia tidak lagi mau untuk mengenali akan rahasia dirinya, maka ketika itu dia telah nyata terang-terangan menantang, merampok dan merampasnya hak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidupnya. Orang yang telah sengaja dengan nyata terang-terangan merampok dan merampas haknya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidupnya, maka itulah sebenarnya hakikat kesombongan. Orang yang sombong, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, kepada kita ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga bagi seseorang, kata Rasulullah, bagi umatku yang apabila di dalam kolbunya ada sebesar zarah sifat sombong yang tertanam di dalam rahasia dirinya. Walaupun itu sebesar zarah, andai kata pun dia dikatakan sebagai seorang yang ahli ibadah, dia dikatakan sebagai ahli sujud, orang surau, orang langgar, orang masjid, tapi dia enggan untuk memahami dan mengenali akan rahasia dirinya, maka dialah yang dikatakan Allah sebagai orang-orang yang sombong yang akan menantang diri Tuhan. Makanya Allah katakan, inna khalaqnal insana fa idza huwa khasimun mubin. Sesungguhnya kami telah menciptakan dan menjadikan manusia itu, kata Allah, dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu kami jadikan dia ada setetes air yang bercampur dari ayah dan ibunya. Lalu setetes air yang bercampur itu menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu lalu kami sempurnakan kejadiannya menjadi tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kemudian kami bungkus lagi dengan daging. Kemudian kami jadikanlah dia sebaik-baik bentuk dan kejadian, kata Allah. Namun dia enggan, dia menolak dan tidak mau mengenal dan memahami siapa rahasia dirinya. Maka ketika itulah ia, kata Allah, fa iza huwa khasimun mubin. Dia telah terang-terangan dan nyata-nyata menantang akan diri kami, kata Allah. Jadi orang yang menantang Allah, orang yang merampok dan merampas haknya Allah itu adalah orang yang tidak mau mengenali akan rahasia dirinya. Itulah sebenarnya hakikat sombong. Maka ketika itulah Allah katakan kepada dirinya bahwa dirinya itu betul-betul najis, kata Allah. Innal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang menyandingkan dirinya dengan aku, orang-orang yang merampok dan merampas haknya aku, kata Allah, dirinya itu adalah najis. Kalau Allah sudah mengatakan dirinya najis, Bapak Ibu, yang disebut namanya najis batin, karena dia tidak mengenal akan Allah, disebabkan dia tidak mau dan enggan dia untuk mengenal dan memahami akan rahasia dirinya.
Andai kata dia bersihkan, dia sucikan dirinya itu 7 samudra, maka 7 samudra itu untuk membersihkan dirinya, maka dirinya tetap berada dalam keadaan najis, tidak pernah bersih, Bapak Ibu. Inilah yang kita ambil suatu hikmah dan iktibar dari suatu perjalanan seorang tokoh sufi yang bernama Yazid Al-Bustami, Bapak Ibu. Yazid Al-Bustami ini seorang ulama tokoh sufi. Ketika ia berjalan di tengah pasir, di gurun Sahara, maka ketika itulah ia berpapasan dengan seekor anjing, Bapak Ibu. Yazid Al-Bustami ini. Ketika ia berpapasan dengan seekor anjing, tanpa dia sadari, diangkatnya gamisnya, Bapak Ibu. Diangkatnya bajunya. Dia khawatir seekor anjing yang berpapasan dengan dirinya itu akan mengenai jubah dan gamisnya itu. Tapi atas bi qudratillah wal iradahtillah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Terjadilah di situ namanya dialog batin. Seekor anjing mampu bercakap dan berbicara dengan kolbunya Yazid Al-Bustami. Apa kata seekor anjing tadi? Wahai Abu Yazid, kenapa engkau angkat jubahmu? Engkau sing-singkan pakaianmu? Apakah engkau takut bahwa pakaianmu itu kena najis dengan diriku? Andai kata jubahmu kena najis, pakaianmu itu terkena najis dengan diriku, itu bisa dicuci dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Tapi apabila wahai Yazid Al-Bustami, kamu angkat bajumu, kamu sing-singkan jubahmu, karena kamu menganggap aku ini adalah makhluk yang rendah, makhluk yang hina di hadapan Allah, maka najis di dalam dirimu itu tidak akan pernah bisa kamu membersihkan dan mensucikannya. Walaupun kamu bersihkan najis yang ada pada dirimu itu dengan 7 samudera, maka tidak mampu 7 samudera itu akan membersihkan akan diri. Ketika itulah Yazid Al-Bustami, Bapak Ibu, menangis, Bapak Ibu, dengan kalam seekor anjing yang menyayat akan dirinya, karena dirinya merasa suci di hadapan makhluk Allah. Lupa dia menciptakan seekor anjing itu adalah zat yang maha suci, tapi dia tidak mampu mengambil dan memahami akan hikmah dan iktibar di balik segala sesuatu yang diciptakan Allah. Lalu dirinya merasa lebih mulia dari seekor anjing yang Allah ciptakan di muka bumi. Takut dirinya kena najis, kena keangkuhan dan kesombongan dirinya di hadapan seekor anjing. Maka dengan izin Allah, anjing itu mampu memberikan jawaban yang terbaik terhadap apa yang dikhawatirkan oleh Yazid Al-Bustami. Andai kata pakaianmu itu, jubahmu itu, gamismu itu kena najis daripada diriku, bisa dibersihkan hai itu, wahai Yazid Al-Bustami, dengan air. Tapi kalaulah najis di dalam dirimu telah tertempel, telah tertanam, maka engkau bersihkan najis yang ada dalam dirimu itu dengan 7 samudera, maka 7 samudera itu juga belum cukup untuk membersihkan akan diri. Menangislah beliau, Bapak Ibu. Ketika beliau menangis, ketika itulah dia minta maaf kepada seekor anjing tadi. Pada saat itu pula lah Yazid Al-Bustami mengajak seekor anjing ini untuk mengikuti akan dirinya, mendampingi dirinya untuk melanjutkan perjalanan dakwah dia. Lalu apa yang terjadi? Wahai Yazid Al-Bustami, engkau seorang ulama besar, aku ini seekor anjing. Kalau engkau bawa aku untuk mendampingi dirimu untuk melakukan suatu perjalanan dakwahmu, nanti dirimu
akan difitnah oleh orang-orang ramai, dirimu akan diejek oleh orang-orang ramai. Karena engkau membawa seekor binatang yang najis, sedangkan diriku akan dilempari oleh masyarakat ramai itu. Daripada diriku ini dilempari oleh manusia dan masyarakat, lebih baiklah kita berpisah hari ini, wahai Yazid Bustami. Engkau lanjutkanlah perjalanan engkau pergi berdakwah, dan aku pun akan melanjutkan perjalanan aku. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Apa rahasia yang bisa Bapak Ibu ambil dari cerita ini? Jadi kalau kita merasa mulia di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya Allah, maka itulah sesungguhnya manusia yang angkuh, manusia yang sombong. Bukankah Allah pernah mengingatkan akan diri kita ini sebagai hambanya? Fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Wahai jantung hatiku, wahai kekasihku, jangan kamu sekali-kali menganggap dan mengira akan dirimu adalah orang yang paling bersih, orang yang paling suci, orang yang paling fitrah. Walaupun kamu dipanggil kiai, labai, tengku, buya, walaupun dirimu dipanggil oleh masyarakat dengan ustaz, jangan sekali-kali kamu memandang dan menganggap dirimu lebih baik dari mereka. Dirimu lebih suci daripada mereka. Dirimu lebih ma'rifat. Dirimu lebih mengenal daripada mereka. Wa a'lamu bimanittaqa, kata Allah. Akulah yang lebih tahu siapa dirimu. Akulah yang lebih mengerti siapa dirimu, tentang dirimu. Karena aku yang menciptakan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Maka aku lebih tahu akan rahasia dirimu. Siapa yang paling beriman, siapa yang paling bertakwa, siapa yang suci, siapa yang fitrah, maka aku yang lebih tahu, kata Allah. Disinilah kita mesti paham. Jangan sekali-kali Bapak Ibu kita menyilau-nyilau, menilik-nilik dan menyentar ke dalam diri. Semakin kita silau ke dalam diri, semakin kita sentar ke dalam diri kita. Maka itulah batu licin Bapak Ibu, batu penaruang dalam hidup tadi. Inilah hijab yang lebih halus lagi. Ketika kita menilik ke dalam diri kita, ketika kita menyilau dan menyentar ke dalam diri kita ini, aku ini seorang buya, seorang kiai, seorang labai, aku ini seorang musyrik, maka aku lebih mulia daripada mereka. Ketika itu kita telah digelincirkan oleh iblis melalui kata-kata itu. Iblis menipu kita melalui kata-kata ma'rifat. Iblis bisa menipu kita melalui kata-kata hakikat. Iblis bisa menipu kita melalui jabatan dan kedudukan kita. Apakah kita dipanggil oleh umat ini sebagai seorang buya, seorang labai, seorang kiai, seorang imam, seorang mursyid? Ingatlah, kalau lupa kita tentang rahasia diri kita, lupa kita mengenal dan memahami akan hakikat diri kita ini, la haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya gelar itu, sesungguhnya panggilan kehormatan itu merupakan batu licin buat diri kita Bapak Ibu. Itulah batu penarung dalam hidup kita ini. Makanya apabila seorang hamba Bapak Ibu hidupnya bergelimang dosa, hidupnya dalam kemaksiatan, lalu dia diberikan Allah hidayah dan petunjuk. Allah berikan dia itu hidayah dan petunjuk, lalu dia sadar, insaf dan tobat dia. Ketika dia telah bertobat Bapak Ibu, lalu dirinya merasa hina di hadapan Allah, maka itu lebih baik bagi seorang ahli ibadah yang merasa dirinya lebih mulia di hadapan Allah dan manusia ini. Ini yang mesti kita tilik ke dalam diri kita ini. Makanya orang yang tidak mau mengenal dan memahami akan hakikat rahasia dirinya, itulah sebenar-benarnya orang yang sombong dan sebagai penantang Tuhan. Yang Allah haramkan bagi dirinya itu untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena diri yang diharamkan Allah itu
disebabkan dirinya adalah najis, Bapak Ibu. Maka malam ini Bapak Ibu kita akan mencoba menguraikan kembali akan rahasia diri kita ini, supaya kita mampu mengenal siapa Tuhan, lalu kita bisa memulangkan kembali amanah rahasia yang suci itu kembali kepada yang punya rahasia. Di mana datangnya situ pulangnya, Bapak Ibu. Ya, di mana hilang di situ cari. Kalau memang datangnya daripada Allah, mesti kembali kepada Allah. Kalau diri kita ini asalnya adalah Tuhan, maka kembalinya tetap wajib menjadi Tuhan. Inilah makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Sesungguhnya asal kita ini Tuhan dan kembalinya tetap kembali menjadi Tuhan. Kalau asal kita dari Maha Suci, kembalinya tetap kepada yang Maha Suci. Namun untuk kembali kepada diri yang Maha Suci, mesti dengan diri yang suci. Kalau kita tidak mengembalikan amanah rahasia diri yang Maha Suci itu, yang Allah titipkan kepada diri kita, tidak mau kita mengembalikannya, tidak mau kita memulangkannya dalam keadaan fitnah dan suci, maka tertahanlah kita, Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kita ini berada dalam keadaan zulumat. Orang yang zulumat, orang yang batinnya tertahan, tertutup, terdinding dengan dunianya, dengan akal pikirnya, dengan nafsunya. Aku pastikan, kata Allah, mereka tidak akan mampu mengembalikan amanah itu kembali dalam keadaan fitnah dan suci. Karena mereka khatamallahu ala qulubihim, telah aku gembok hatinya, kata Allah. Telah aku kunci mati jiwanya, kata Allah. Kalau Allah telah gembok dan Allah telah kunci mati hati dan jiwa kita, siapa yang mampu membuka gembok yang telah terkunci itu? Yang mampu membuka gembok yang terkunci itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itulah waliyul mukminin. Allah itulah waliyul muttaqin. Allah itulah nurus samawati wal ardh. Kalau Allah adalah wali bagi orang-orang beriman dan bertakwa, Allah adalah pelindung, pemelihara, dan pemberi hidayah dan petunjuk kepada masyarakat langit dan bumi. Maka disitulah Allah mengatakan, "Fama yahdillah bahwal muhtadi." Barang siapa yang aku bukakan hidayah dan petunjuk kepada dirinya, bahwal muhtadi, maka beruntunglah ia. Karena hati yang tergembok, hati yang terkunci, karena aku yang akan mampu, aku yang bisa dan sanggup membuka kunci yang telah tergembok itu. Maka dia termasuk orang yang beruntung, kata Allah. Sebabnya apa? Wallahu yahtassu bi rahmati may yasha. Karena dia aku beri rahmat secara khusus, kata Allah. Aku berikan keistimewaan khusus bagi dirinya, karena dia termasuk orang yang aku pilih, kata Allah. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang hati dan jiwanya tetap terkunci dan tergembok selalu, wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Kemanapun dia pergi, pergi pun dia kepada seorang yang tahu dengan agama, yang roseh ilmunya untuk minta hidayah dan petunjuk, maka dia tidak akan pernah mampu dan bisa membuka gembok yang telah terkunci dalam hati dan jiwanya itu. Karena mereka bukanlah Tuhannya mereka. Tuhannya manusia ini tidak lain adalah aku, kata Allah. Kalau Allah adalah Tuhannya manusia, Tuhannya para ulama, Tuhan guru, mursyid, labai, tengku dan buya, maka akulah yang mampu membukakan gembok yang telah terkunci pada dirinya, kata Allah. Akulah yang dikatakan wali mursyid itu. Allah menjelaskan dirinya sebagai wali mursyid. Disitulah Allah jelaskan, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Karena aku adalah wali yang mursyid, maka aku pula lah yang membukakan kegelapan yang ada dalam hati dan jiwa mereka. Akulah yang mampu mengeluarkan kegelapan itu, lalu aku masukkan nur dan hidayah ke dalamnya. Jadi kalau kita tahu, Bapak Ibu, paham dan mengerti kita Allah itu wali mursyid,
pemberi hidayah dan petunjuk. Maka serahkanlah diri kita ini seutuhnya kepada Allah. Hilangkan keakuan diri kita ini di hadapan Allah. Kalau dah serahkan diri kita kepada Allah seutuhnya, dan kita pulangkan rahasia diri ini kembali kepada Allah seutuhnya, insya Allah Bapak Ibu, bulenya lah bisa digolongkan namanya itu, picaknya lah bisa dilayangkan. Betul-betul hati ini sudah fana ke dalam kewujudan rahasia diri Allah. Kalau hati dan jiwa kita ini telah fana di dalam rahasia kewujudan diri Allah, maka secara sempurna dan utuh, maka Allah sebagai pengganti daripada diri kita yang telah mati itu. Allah sebagai pengganti diri kita yang fana itu. Ini janji Allah kepada kita. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila aku mencintainya, aku merinduinya, aku akan memberikan rahmat dan hidayah secara khusus kepada dirinya. Qataltuhu, maka aku fanakan dirinya, aku hancurkan dirinya, aku matikan dirinya, aku hilangkan wujud dan sifat dirinya yang menempel pada dirinya, kata Allah. Fa iza qataltuhu wa ana diyadahu, apabila wujudnya telah mati, sifatnya telah fana, maka akulah sebagai pengganti daripada wujud dan sifat yang telah fana itu, kata Allah. Akulah yang menjadi wujud dirinya. Kalau aku sudah menjadi wujud dirinya, pengganti daripada dirinya, maka akulah yang melihat pada dirinya itu, akulah yang mendengar pada dirinya itu, akulah yang berkalam, akulah yang memahami, aku yang berkuasa, yang berkehendak dan hidup pada dirinya. Disitulah letaknya Allah itu betul-betul maha tunggal, qiyamuhu binafsihi. Akulah yang berdiri dengan diriku sendiri. Ini yang mesti kita pahami, supaya hidup kita ini tidak lagi merampok Allah. Merampok Allah itu maksudnya merampok dan merampas hak-haknya Allah. Allah bersifat wujud, Bapak Ibu, lalu kita merasa wujud pula di hadapan Allah. Itu udah merampok hak Allah itu. Allah bersifat hayat, lalu kita juga merasa bersifat hayat di hadapan Allah. Itu kita sudah merampok haknya Allah tuh. Allah itu bersifat sama, bersifat basar, bersifat kalam, bersifat ilmu, bersifat kudrat, bersifat iradat. Lalu kita juga merasa bersifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, dan iradat. Ketika itu kita telah terang-terangan, telah nyata-nyata merampok dan merampas haknya Allah itu. Inilah yang dikatakan Allah, orang yang menantang Tuhan secara terang-terangan. Dan itulah hakikat yang disebut namanya takbur itu, Bapak Ibu. Ya. Yang mesti kita hapuskan di dalam diri kita. Kalau ini tidak kita hapuskan dalam diri kita, Bapak Ibu, berapapun umur kita, berapapun usia kita, maka diri kita tetap najis. Dimandikan pun dengan 7 samudra, Bapak Ibu. Untuk bersihnya diri kita itu tidak pernah bersih, Bapak Ibu. Karena yang dikatakan najis batin itu adalah munculnya wujud rasa keakuan diri kita ini di hadapan Allah. Ketika kita tidak mengenal Allah, itu sudah najis. Ketika kita tidak mau memahami akan rahasia diri ini, bahwa diri ini adalah rahasianya dirinya Allah, itu juga sudah najis. Tetap selama hidup kita merasa diri kita inilah yang wujud ini sebenarnya. Padahal kita setelah dibukakan oleh Allah rahasia diri kita ini melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa diri kita ini di hadapan Allah, la haula wa la quwata illa billah, la tataharrakum zarrah illa bismillah, kullu min indillah.
Makanya Allah selalu bertanya kepada diri kita, awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mau memikirkan, tidak mau memahami, tidak mau menelaah tentang rahasia dirimu, kata Allah. Maka diri kita inilah sebagai bukti. Diri Bapak Ibu ini adalah sebagai dalil wujud dan nyatanya Allah itu, Bapak Ibu. Dalil yang apa lagi yang mesti kita cari? Dalil yang mana yang mesti kita tuntut lagi? Bukankah diri kita ini adalah dalil untuk memandang akan kewujudan Allah itu secara nyata dan jelas? Afala taqilun, afala tatafakkarun. Kenapa kamu tidak mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal pikirmu, kata Allah. Jadi inilah Bapak Ibu, malam ini kita akan mencoba membukakan rahasia tentang hakikat kesombongan itu. Jadi sebagai dasarnya Bapak Ibu dijelaskan Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 40. Surat Al-A'raf ayat 40. Nah, kalau tidak salah betul tuh Bapak Ibu. Kalau tidak salah betul. Innallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fisamil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kita coba terjemahnya. Innallazina kazzabu, sesungguhnya orang-orang yang berdusta, yang mendustai atau membelakang punggung bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, lalu mereka itu bersifat takbur, sombong, bersifat angkuh, membusungkan dada. La tufattahu lahum, tidak kami bukakan bagi mereka. Bagi mereka yang mana dah? Yang sombong dan orang yang mendustai ayat Allah. La tufattahu lahum, tidak kami bukakan bagi mereka abwabus sama, pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, dan tidaklah mereka itu masuk ke dalam surga. Tak mungkin mereka masuk dalam surga, itu bahasanya. Ya, hatta yalijal jamal, sehingga yalijal jamal sehingga onta masuk fisamil khiyat, ke lubang jarum. Ya, mereka itu tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surga sehingga onta itu masuk ke lubang jarum. Leka mungkin rasanya Bu, untuk masuk ke lubang penjahit. Nah, kalau mukhalafahnya mereka itu ya berkemungkinan besar bisa masuk surga kalau onta bisa masuk ke lubang jarum. Tapi itu nak mungkin kan? Nak mungkin. Kalau tidak mungkin, kata Allah, wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami memberikan balasan terhadap orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa. Kita lihat ayatnya. Innallazina kazzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dusta terhadap ayat-ayat kami. Orang-orang yang enggan, orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak mau mengenal, memahami akan rahasia dirinya, maka mereka itulah yang dikatakan Allah sebagai orang yang sombong. Ayat ini Bapak Ibu itu maksudnya, ya, kita lihat. Nah, ayat ini ada dua. Ayat Allah itu ada namanya ayat kauliyah. Nah, lihat. Yang kedua ada namanya ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu namanya ayat yang tersurat. Sedangkan ayat kauniyah itu adalah ayat yang tersirat. Ayat kauliyah Bapak Ibu yang tersurat itu berapa banyaknya Allah?
Asai lah. Berapa ayat yang tersurat? 6.600. Nggak bisa nego le dah. Nggak bisa. Abdul, barang. Oh ya, asai lah tuh. Ayat yang tersurat itu Bapak Ibu banyaknya 104. Nah, banyaknya ini nih. Nah, banyaknya ayat yang tersurat itu 104 banyaknya. Nah, 104 itu ya, itu terhimpun ke dalam 4 kitab. Nah, 104 itu terhimpun ke dalam 4 kitab. Nah, jadi kalau kita ingin tahu rinciannya, kita lihat ya. 104. Nah, 100 plus 4. Nah, lihat. 100 tambah 4. Yang 100 itu ini yang dimaksud namanya kitab suhuf. Kitab suhuf itu yaitu Nabi Sis. Nah, Sis, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Jadi Sis ya dititipkan Allah itu banyaknya 50 lembar kitab suhuf itu. 50 lembar. 50 kitab ya. Kemudian Idris itu 30. Ibrahim itu dititipkan 10. Nabi Musa dititipkan 10. Berapa jumlahnya Bapak Ibu? Enggak 100, doh 100. 100, bukan 100, 100. Nah, 100. Ya. Yang 100 itu inilah yang dikatakan kitab suhuf. Sis, Idris, Ibrahim, dan Musa. Sedangkan 4 itu, itulah yang disebut namanya Taurat. Taurat kepada siapa? Musa. Zabur, Zabur Daud. Kemudian apa lagi? Injil kepada Isa. Kemudian apa terakhir? Al-Quran kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi dari 104 itu Bapak Ibu, terhimpunlah isi kandungannya itu di dalam 4 kitab. Lihat, 104 kitab yang tersurat itu sifat qauliyah, ayat qauliyah itu terhimpun di ke dalam 4 kitab ini. Yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di dalam 4 kitab itu terhimpun makna kandungannya di dalam 1 kitab, yaitu Al-Quran ini dia. Jadi Al-Quran itulah penyempurna ya, kitab-kitab yang 104 itu di dalam Al-Quran itu terhimpunnya semuanya. Yang Al-Quran ini lagi Bapak Ibu kita pecah lagi. Al-Quran itu terdiri berapa juz? Juznya 30. Berapa surat? 114. Kemudian berapa ayatnya? Berapa? Kata siapa tuh? Kata siapa kali Pak? Lihat ayatnya ini. Lihat ayatnya. Ya, kita bagi lagi sini. Ya. Itu jumlahnya 6.219 ayat menurut ulama Makkah. Sedangkan 6.214 ayat ini menurut ulama Madinah. 6.236 ayat ini menurut ulama Kufah.
204 ini menurut ulama Basra. 6.225 ayat ini menurut ulama Sam. Sedangkan 6.666 ayat ini menurut ulama Indonesia. Itu jumlahnya Bapak Ibu. Ayatnya. Ya. Nah, kemudian berapa katanya? Nah, katanya lagi. Katanya 77.439 kata. 39 kata. Sedangkan hurufnya 340.740 huruf. Kemudian surat yang diturunkan di Madinah, di Makkah itu 86 surat. Sedangkan di Madinah sebanyak 28 surat. Jadi kalau Bapak Ibu tak percaya, hitunglah sendiri itu. Tak percaya itu ya. Nah, ini banyaknya. Dari 30 juz. Ya, lihat. 30 juz 114 surat itu, 30 juz ini terhimpun di dalam 114 surat. Ya. Terhimpun di dalam 114 surat itu. Ya, 114 surat itu terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu. Ya. 114 isi kandungannya itu terhimpun di dalam surah Al-Fatihah. Ya. Isi kandung Al-Quran tahu Bapak Ibu? Nah, isi kandungannya yang terhimpun Al-Fatihah itu, Al-Quran itu, lihat isi kandungnya, itu dia bercerita tentang akidah. Yang kedua, cerita tentang ibadah. Yang ketiga, bercerita tentang akhlak. Ya, jadi 114 surat itu, ya, 30 juz, 6.666 ayat, isi kandungnya coba ini. Akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, akidah ini, inilah ia yang disebut ilmunya adalah ilmu tauhid. Ya. Ibadah, ini ilmunya apa? Ilmu fikih. Sedangkan akhlak, ilmu tasawuf. Bapak Ibu. Jadi kita belajar ilmu tauhid sekarang itu kita mempelajari isi Al-Quran. Yang mana tuh isi Al-Quran ketika kita belajar ilmu tauhid? Ini tentang akidah Bapak Ibu. Ketika kita belajar ilmu fikih, kita mempelajari isi Al-Quran. Mana tuh isi Al-Qurannya? Itu tentang ibadah. Ketika kita mempelajari ilmu tasawuf, kita sedang mempelajari isi Al-Quran, yaitu tentang akhlak. Makanya ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf ini yang dijelaskan oleh Rasulullah kepada Jibril. Ketika datang seorang pemuda Bapak Ibu, ya, berpakaian putih, rambut terurai, lalu duduk di hadapan Rasulullah, diadunya lututnya nih dengan lutut Rasulullah berdekatan Bapak Ibu, sama-sama bersimpuh itu. Lalu ditanyakan, "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Dijawab oleh Rasulullah, "Sodakta." Benar apa yang kau jawab ya Rasulullah. Lalu, "Ma huwal iman?" Dijawab oleh Rasulullah. Lalu apa kata Jibril? "Sodakta, engkau juga benar wahai Rasulullah." Lalu yang terakhir, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan? Dijawab oleh Rasulullah, "Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Sodakta ya Muhammad, engkau benar. Ya. Setelah itu beliau pergi. Setelah beliau pergi, lalu sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa sebenarnya pemuda itu ya Rasul?"
dia bertanya kepada engkau ya Rasul, ya. Lalu dia pula yang membenarkan jawaban engkau ya Rasulullah. Ya, seolah-olah dia betul-betul menguji engkau ya Rasulullah. Ya, biasanya orang bertanya tuh Bapak Ibu tanda orang tahu atau tanda orang tak tahu? Tidak tahu kan? Tapi dia bertanya kepada Rasul, lalu dia pula yang membenarkan jawaban Rasulullah. Berarti pemuda tadi itu bukan bertanya dah, tapi mananya tuh. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, pemuda yang barusan bertanya kepada diriku lalu dia pergi, itulah malaikat Jibril, dia sedang mengajari agama untuk kalian melalui akan diriku. Itu tuh. Jadi Jibril itu mengajarkan agama, pemahaman ad-din kepada para sahabat, tapi melalui Rasulullah. Maka inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah itu, ya, tauhid itu, ini yang dijawab oleh Rasulullah namanya dengan iman. Ini dia iman. Makanya akidah, ya, itu berbicara tentang iman. Iman itu membicarakan tentang tauhid, keesaan Allah. Yang kedua, itu Islam. Islam itu ini yang disebut namanya fikih. Yang disebut namanya ibadah, isi Al-Quran. Maka ibadah Islam itu ilmunya adalah fikih. Dan yang terakhir yaitu namanya ihsan. Ihsan itulah akhlak, ilmunya adalah tasawuf. Jadi semuanya bersumber dari Al-Quran Bapak Ibu. Ya. Ini wajib dituntut. Wajib dipelajari ketiga ilmu ini, ya, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, yaitu iman, Islam dan ihsan, wajib dipelajari. Kalau tidak mau kita mempelajarinya, ya, sholat kita sah tapi batal. Paham maksudnya itu? Sholat kita sah tapi batal, syarat dan rukunnya terpenuhi tapi batal. Alun takbir sholatlah batal. Apa sebabnya belum takbir sholatnya dah batal? Karena syarat amal soleh itu 3 yang mesti dipahami ilmunya. Salah satunya syarat amal soleh itu adalah ma'rifatullah, mengenal akan Allah. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal akan Allah, bagaimana cara menghadirkan hati dan jiwa kepada Allah? Sedangkan kita belum mengenal akan dirinya. Bagaimana kita akan mengingat akan dirinya? Kita saja belum kenal akan dirinya. Makanya wajiblah kita mengenali akan Allah supaya hati dan jiwa kita itu betul-betul hadir kepada Allah itu. Inilah ketiga ilmu ini wajib pelajarinya. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu tauhid itulah akidah. Ilmu fikih itulah ibadah. Ilmu tasawuf itu adalah akhlak. Maka Nabi menjelaskannya, tasawuf itu yang disebut ihsan. Ya, fikih itu yang disebut namanya Islam. Tauhid itu yang disebut namanya perkara iman. Lengkap sudah Bapak Ibu. Itu isi Al-Quran. Maka 114 surat, 6.666 ayat, isi kandungannya terhimpun di dalam surah Al-Fatihah ini ya. Makanya Al-Fatihah itu disebut apa Ibu-Ibu? Umul Quran. Kenapa disebut Umul Quran tuh Pak Erik? Ya, himpunan semua ayat, himpunan semua surat itu. Inilah dia ibu rahimnya Al-Quran tuh. Ada Bapak Al-Quran? Nah, dulu. Bapak punya rahim? Nah, do. Bapak punya apanya? Rahman. Rahman di ayah, rahim di ibu. Nah, jadi Al-Fatihah ini disimpulkan kembali isi kandung Al-Quran itu terhimpun di dalam kalimat basmalah atau bismillah nih Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan yang terdapat di dalam bismillah itu jika disimpulkan kembali, maka bismillah itu terhimpun di dalam
Di dalam huruf alif. Nah, huruf alif. Makanya ketika Bapak Ibu membuat bismillah bukan kayak gini. Lihat, itu yang sempurna. Bukan gini Bapak Ibu. Nah. Buat lu alif aba a bismillahnya a alifnya a bismillah. Nggak ada orang buat bismillah gini. Ada disembunyikan huruf alifnya. Jadi terhimpun di dalam huruf alif tuh. Sedangkan makna kandungan Al-Quran di dalam huruf alif itu terhimpun di dalam dalam titik. Ya, terhimpun dalam titik. Makanya sebelum Bapak Ibu menulis huruf alif, titik dulu. Diawali dengan titik, diakhiri pula dengan titik. Itu yang dimaknai oleh ulama Sunan Syekh Kalijaga itu rahasia titik ba. Karena barang yang bertitik itu setelah alif itu huruf ba. Itu dia. Nih, buat huruf apa aja Bapak Ibu? Jale. Alif, titik dulu. Akhirnya titik. Lo jangan lihat bagaimana awalnya begitu akhirnya. Obek lam, titik dulu. Sudahnya titik juga. Jadi semua huruf itu dari alif. Ya, dari alif. Dan semua huruf itu dari titik. Itu memahaminya kesimpulannya. Dari alif dan dari titik. Sebelum titik. Sebelum titik ada oleh Bapak Ibu. Ada apa tuh? Kosong. Tuh ya. Sebelum titik itu kosong. Makanya kosong jangan dibilang nggak ada. Kosong tuh ada. Nya kosong tapi berisi. Nya berisi tapi kosong. Itulah maksudnya. Nah, kita lihat di mana letaknya kosong tapi berisi, berisi tapi kosong. Sebelum angka 1 kita tulis, yang ada apa angka apa? 0. 0 nih dari 0 dulu. Dari 0 itu baru muncul 1. Maka sebenarnya angka 1 itu asalnya dari mana sebenarnya? Dari 0 nih angka 1 nih. Dari 0 baru 1 dia. Ini yang dikatakan yang sebenar ada itu bukan angka 1. Yang sebenar ada itu adalah 0. Walaupun angka 1 itu ada, tapi adanya angka 1 itu sebenarnya tidak ada. Yang sebenar ada itu yang 0, yang kosong tuh. Yang kosong ini yang sebenarnya itu yang wujud, yang ada. Dari 0 baru zahir angka 1. Siapa kosong tuh? Siapa yang tiada tuh? Siapa yang hampa? Itulah Allah. Makanya segala sesuatu yang wujud, segala sesuatu yang ada, itu berasal daripada tiada. Dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itulah yang disebut namanya Allah. Itu rahasianya. Ini namanya ayat kauliyah namanya Bapak Ibu. Nih ayat kauliyah. Jadi sudah sempurna ayat kauliyah itu di dalam Al-Quran. Ya. Sekarang yang kedua itu rahasianya. Ini namanya ayat kauliyah namanya Bapak Ibu. Nih ayat kauliyah. Jadi sudah sempurna ayat kauliyah itu di dalam Al-Quran. Ya. Sekarang yang kedua namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat yang tersirat. Untuk membaca ayat yang tersirat, membaca ayat kauniyah, kita butuh namanya ayat kauliyah. Lihat tuh. Untuk memahami ayat kauniyah ini Khalifah, kita butuh memahami ayat kauliyah. Ayat kauliyah inilah pedoman kita, petunjuk kita yang akan menghantarkan kepada kita supaya kita pandai membaca ayat yang kauniyah atau yang tersirat. Salah satu petunjuk ayat kauniyah supaya kita pandai membaca ayat kauniyah, apa kata Allah dalam ayat kauniyah ini?
Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan tanda-tanda kewujudan kami pada alam dan pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga kamu betul-betul mampu memandang, melihat dan menyaksikan bahwa aku lebih wujud dan lebih nyata dari sekalian yang wujud dan yang nyata ini. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Ini ayat qauliyah yang menjelaskan supaya kita pandai membaca alam, ya, pandai membaca diri. Maka ayat kauniyah dan ayat yang tersirat ini dibagi dua lagi dia. Ayat kauniyah itu disebut namanya alam. Nah, alam semesta ini Bapak Ibu. Alam ini ayat namanya itu. Jadi alam ini dikatakan ayat untuk membaca akan kewujudan Tuhan, untuk membaca akan kezahiran Allah, untuk memahami akan alamat diri Tuhan. Dan yang kedua, ayat yang kauniyah tersirat kesempurnaan membaca ayat kauniyah pada alam itu pada diri. Jadi untuk membaca, ya, ayat kauniyah secara sempurna selain daripada alam, itu sempurnanya pada diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Maka supaya Bapak Ibu mampu mengenal dan memahami, ya, akan keberadaan dan kewujudan Allah. Di mana keberadaan Allah, di mana alamat Allah, Bapak Ibu wajib, ya, membaca diri. Maka diri yang Bapak Ibu baca itu yang disebut namanya kitab nafsiyah. Jadi diri ini disebut namanya kitab nafsiyah. Jadi di kitab-kitab manapun Bapak Ibu baca, tidak akan pernah berjumpa dan bersua tentang alamat kewujudan diri Allah. Kalau kita ingin bisa berjumpa, bersua tentang alamat Allah, ingin berjumpa dan bersua dengan kewujudan kezahiran Allah, ingin berjumpa kita akan keberadaan Allah, maka nama kitab yang mesti Bapak Ibu pelajari, yang Bapak Ibu pahami namanya kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah itu kuah diriya dan kuah. Ini dia. Kitab nafsiyah itu yang disebut namanya Al-Quranul Azim. Tuh. Kitab nafsiyah ini yang disebut namanya Al-Quranul Azim. Apa artinya itu? Al-Quranul Azim, inilah dia. Inilah rahasia Al-Quran. Makanya ada namanya Al-Quranul Azim, ada namanya Al-Quranul Hakim. Mana yang Al-Quranul Hakim? Al-Quranul Hakim, inilah yang disebut namanya alam semesta. Ini Al-Quranul Hakim, itu yang disebut namanya alam tadi. Alam semesta ini namanya Al-Quranul Hakim. Sedangkan diri Bapak Ibu disebut namanya Al-Quranul Azim. Makanya ketika orang setelah membaca Al-Quran, maka dibacanya apa? Shadaqallahul Azim. Sementara yang ditulis oleh para sahabat, Zaid bin Sabit, 10 sahabat penulis Al-Quran, dibuat 5, maka yang dibuat itu namanya Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim itu yang ditulis oleh para sahabat, juru tulis itu. Lalu kita baca sampai pada saat sekarang ini, ada di rumah kita, ada di masjid, ada di surau, yang dicetak di pabrik. Itu disebut namanya Al-Quranul Majid. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu pada diri sendiri. Inilah yang dijelaskan oleh Aisyah kepada sahabat. Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah itu ya Aisyah? Akhlaknya Rasulullah itu khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kalau engkau ingin melihat Al-Quran berjalan, maka lihatlah Rasulullah itu.
lihatlah akhlaknya, lihatlah kepribadiannya. Rasulullah itulah dikatakan Al-Quranul Azim, Al-Quran yang berjalan. Dialah yang mampu memahami, menerjemahkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupannya. Maka inilah yang dijelaskan oleh baginda Rasul sebagai Al-Quranul Azim yang sempurna pada dirinya. Dijelaskannya lah tentang perkara akidah. Ini yang disebut namanya tauhid. Ini yang dikatakan namanya iman. Disempurnakannya tentang perkara ibadah. Ini yang disebut namanya fikih. Ini yang dikatakan namanya Islam. Disempurnakannya pula perkara akhlak. Ini yang dikatakan tasawuf. Dan itu pula yang dijelaskan tentang ihsan. Beliau itu semuanya. Maka Al-Quranul Azim itulah yang qadim. Qadim. La sautun wala harpun bil haqqi ilallah. Tidak ada huruf, tidak ada suara, yang ada hanya Allah semata-mata. Makanya Al-Quranul Karim, ya, Al-Quranul Majid, itu yang menulisnya adalah Al-Quranul Azim nih, manusia nih. Nah, siapa manusia? Manusia itulah kenyataan akan diriku, kata Allah. Itulah Al-Quran itu, sempurnanya itu. Nah, ini yang disebut namanya yang tersirat. Nah, jadi yang tersirat itu yang disebut kaunia, yaitu alam semesta dan diri. Jadi untuk membaca alam semesta dan diri, panduannya harus membaca kauliyah yang tersurat, ya, Al-Quran, Al-Quranul Karim itu. Ini dia. Kalau tidak ada Al-Quranul Karim, bagaimana Bapak Ibu mampu membaca alam, mampu membaca diri? Bagaimana kita mampu mengenal akan rahasia diri ini? Nah, jadi kitab yang ada pada diri kita itu disebut kitab nafsiyah. Kitab nafsiyah itulah sebenarnya yang ada pada diri. Kitab nafsiyah itu baru dituliskan lagi namanya, ya, kitab nafsiyah yang ada pada diri ini baru dikeluarkan kitabnya, ya. Ini namanya insan robbani. Itu namanya insan kalifatullah. Itu namanya siapa Tuhan. Itu namanya kasab. Itu namanya apa lagi? Arif billah. Itu namanya wali mursyid. Ini belum, tunggu aja lagi nih. Tuh, udah dituangkan ke situ. Kita nafsiyah tuh. Itu rahasianya. Makanya orang yang tidak mau mengenalkan dirinya, tidak mau memahami rahasia dirinya, kata Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang menantang aku. Padahal yang menciptakan dan menjadikan dirinya aku, kata Allah. Maka dia terang-terangan, kata Allah, fa'iza huwa khasimun mubin. Dia nyata-nyata menantang aku secara terang-terangan, kata Allah. Wastakbaru anha. Lalu dia berbuat sombong. Sombong dia. Ya. Karena tidak kenal Allah, tak butuh lagi. Ketika dia berbuat sombong, dia telah menantang Tuhan. Tidak lagi mau mengenal, mau memahami rahasia dirinya. La tufattahu lahum, kata Allah. Tidak kami bukakan bagi mereka itu abwaabus sama, pintu-pintu langit. Nah, ada langit yang terjauh di luar diri. Ada langit yang terdekat pada diri. Inna zayyana sama dunia bizinatil kawakib. Kami akan menghiasi langit-langit yang terdekat itu dengan bintang-bintang yang bercahaya. Langit yang terdekat yang Allah maksud Bapak Ibu, bukan yang di luar diri ini. Tapi langit yang terdekat dihiasi oleh Allah dengan kawakib, dengan bintang-bintang. Itu tidak lain adalah kolbu, hati. Jadi langit yang terdekat itu maksudnya adalah hati, Bapak Ibu. Kolbu, ini yang langit terdekat. Inna zayyana sama'ad dunya bizinatil kawakib. Aku hiasi, ya, langit dunia itu, hatimu itu, kolbumu itu dengan bintang-bintang. Maksudnya apa? Dengan iman, cahaya tauhid. Itu maksudnya. Makanya kami tutup pintu langit, itu maksudnya kami tutup hati mereka. Nah, itu maksudnya. Ketika hati mereka sudah kami tutup,
maka disitulah hati mereka itu menjadi kafir, kata Allah. Jadi kafir itu maknanya tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup daripada mengenal akan Allah yang menjadi rahasia dirinya. Ini pintu langit. Hati inilah Bapak Ibu, inilah landasan kita untuk bermi'raj kepada Allah. Hati inilah wadah untuk masuk ke alam malakut. Hati inilah wadah untuk masuk ke alam lahut itu. Hati inilah wadah untuk berliqa, untuk bermi'raj dengan Allah itu. Mana yang dikatakan kolbu, mana yang dikatakan hati sebagai pintu langit? Kita lihat. Allah katakan bahwa aku ciptakan anak Adam itu, ya, cucu Adam itu dirinya menjadi sebuah mahligai. Mahligai ini apa nih Bapak Ibu? Kerajaan, istana. Jadi Allah ciptakan diri kita ini sebuah mahligai, istana atau kerajaan. Di dalam mahligai itu, ini kita buat ke bawah Bapak Ibu. Di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Jadi di dalam mahligai, ini yang diri kita ini kalau biar gak jale sama Bapak Ibu, nih kita buat orangnya ini Ini gambar agaknya kira-kira kebekumis gitu. Ini mahligai. Allah jadikan diri kita ini, batang tubuh kita ini bagaikan sebuah istana, ya, kerajaan, mahligai. Di dalam mahligai itu ada namanya hati sudur. Hati sudur nih, hati sudur. Ya, sudurinas, sudut hatimu. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati fuad. Hati fuad. Jadi hati fuad itu di dalam hati sudur letaknya. Di dalam hati fuad itu ada namanya hati kulub. Hati kulub. Di dalam hati kulub itu ada namanya hati sagofa. Sagofa itu yang disebut namanya hati bahjatul kulub. Bukan mbah, tapi bahjatul kulub. Di dalam hati sagofa atau bahjatul kulub ada namanya hati lub. Lubban. Di dalam hati lubban itu ada namanya ruh. Lihat. Di dalam hati lubban itu ada ruh. Di dalam ruh itu ada sir. Di dalam sir itu, disitulah ada nur. Di dalam nur itulah aku, kata Allah. Makanya orang-orang yang ditutupkan Allah pintu hatinya, hati sudurnya, hati fuadnya, hati kulubnya, sagofanya, lubnya, maka disitulah dia tidak mampu bermi'raj kepada Allah. Disitulah dirinya terdinding dan terhijab untuk berjumpa dan liqa dengan Allah. Allah telah menggembok dan mengunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim itu. Kalau Allah dah gembok hati kita, kalau Allah dah kunci mati hati kita, siapa yang mampu membuka hati yang telah tergembok oleh Tuhan? Melainkan Allah itu sendiri yang mampu membukanya. Yahdi mayasya wa yadilu mayasya. Ya. Aku buka, kata Allah, sumbatan hatinya itu bagi orang yang aku pilih, kata Allah. Dan aku ta'amu, kata Tuhan. Ta'amu itu. Allah itu tak mau dia, ya, membuka pintu hati manusia yang terkunci itu kalau dia tidak mau untuk memberi hidayah dan petunjuk kepada dirinya. Disebabkan apa? Allazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha. Karena mereka termasuk orang-orang yang membelakang punggung untuk mengenal dan memahami aku.
Makna hakikatnya, apabila Bapak Ibu menolak akan kehadiran Allah pada diri. Siapa yang menolak akan kewujudan Allah pada diri, maka itulah orang yang membelakang punggung daripada Tuhan. Itulah yang menantang Tuhan. Itulah yang hakikat takbur. Hakikat sombong itu Bapak Ibu. Itulah yang Allah kunci itu. Tidak aku beri mereka hidayah. Tidak aku beri mereka petunjuk. Kalau Allah tidak memberi mereka hidayah petunjuk, andai kata mereka beramal, amal mereka tak menembus 7 petala langit. Itu bahasa syariatnya. Tak naik amalnya, turun amalnya. Ketika turun amalnya, maka hati ini tidak ada nikmatnya dalam beribadah. Kolbu kita ini tidak ada terasa asiknya dalam beribadah. Tidak ada rasa bermanja-manja dengan Allah. Karena Allah tidak pernah menghidupkan rahasia dirinya ke dalam kolbu yang telah terkunci itu. Inilah ibadah yang dilakukan itu hanya sebatas ibadah batang tubuh saja Bapak Ibu. Ya, kalau ibadah batang tubuh itu, ya batang tubuh ini Bapak Ibu. Ala usang batang tubuh ala lapuk, ala lusuh beribadah tapi tidak ada nilainya, tidak ada hasilnya. Wahum yahsabuna annam yuhsinuna sun'a. Mereka mengira dan menyangka diri mereka telah melakukan ibadah dan ketaatan, kata Allah, padahal mereka adalah takicu di nantarang, kata Tuhan. Takicu di nanggalo biasanya tu kelipah, tapi takicu di nantarang sakit bananya hati. Karam di tengah lautan biasanya tunis, tapi kalau karam di tepi lautan bedu bananya awak. Artinya apa? Kita menyilau dan menyentar ke dalam diri bahwa kita telah mengumpulkan pahala-pahala sebanyak-banyaknya. Kata Nabi, orang yang seperti itu nanti, kata Rasul, di akhirat ibaratnya mereka memikul peti yang besar. Di dalam peti yang besar itu dia kira di dalamnya ada pahala-pahala sholat, puasa, zakat, haji. Tapi setelah di hadapan Allah, buka peti itu, yang kamu kira berisi amal-amal ibadahmu, buka, kata Allah. Setelah dibuka peti besi tadi yang berisi pahala, rupanya jadi abu sadonya Bapak Ibu. Abu, tidak ada bapak ke, itulah tuh. Iku yang namanya takicu di nantarang tuh. Ini yang mesti kita khawatirkan terhadap diri kita. Makanya Allah katakan, fala tuzaku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Hati-hati. Hati-hati, kata Allah. Jangan kamu memandang, mengira dan menyangka bahwa dirimu telah bersih dan suci, kata Allah. Jangan kamu mengira bahwa dirimu telah banyak melakukan amal ibadah, ketaatan. Hati-hati. Boleh jadi amal ibadah yang kamu lakukan itu menjadi abu seluruhnya Bapak Ibu. Tidak babakeh, tidak memberikan manfaat dan faedah. Karena Allah sudah tutup pintu hati mereka. Jadi pintu hati itu yang disebut namanya pintu ma'rifat. Ya, pintu hati itu pintu ma'rifat untuk sampai kepada Allah. Kalaulah dikunci oleh Allah, apa jawaban Allah di sini? Lihat, orang sudah tergembok hatinya. Dirinya sudah dikatakan Allah najis, amal ibadahnya hampa, percuma dan sia-sia, menjadi amal ibadah yang basi. Wala yadkhulunal jannata. Haram bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam surgaku. Haram bagi mereka. Kenapa diharamkan Allah? Dirinya najis, dirinya terkunci, dirinya zulumat. Hatta yalijal jamal pisamil khiyat, sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Jadi kalau tak mungkin untuk masuk ke lubang penjahit, tak mungkin rasanya untuk masuk ke lubang jarum, maka tidak ada pula kemungkinannya untuk bisa masuk ke dalam surga itu. Wa kadzalika najzil mujrimin. Demikianlah kami memberikan balasan terhadap diri mereka. Makanya sebelum habisnya usia umur kita ini Bapak Ibu, kenalilah diri kita ini, siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah paham rahasia diri kita,
Maka sebesar zarah tidak ada yang mesti kita sombongkan di hadapan Allah. Walaupun kita ini ahli zikir, walaupun kita ini ahli duha, walaupun kita ini ahli Al-Quran, walaupun kita ini ahli tahajud, walaupun kita ini ahli ibadah, tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah. Karena semua yang kamu lakukan itu asalnya dari aku, kata Allah. Datangnya daripada aku. Itulah bentuk kasih sayang dan anugerah aku kepada dirimu. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada dirimu, kamu mampu sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, berkurban, berinfak, berwiri, berzikir, kamu mampu tahajud, baca Al-Quran, semuanya itu adalah bentuk karunia dan kasih sayang aku kepada dirimu. Maka beruntung Bapak Ibu, berbahagia dan senanglah Bapak Ibu melihat karunia dan rahmat Allah yang Allah pertaruhkan ke dalam diri kita. Sehingga dengan karunia yang Allah pertaruhkan ke dalam diri kita, kita mampu melakukan suatu ibadah dan ketaatan kepada dirinya. Tapi jangan Bapak Ibu merasa gembira. Jangan Bapak Ibu merasa senang melihat diri Bapak Ibu mampu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ketika kita senang, gembira dan bahagia melihat diri kita mampu melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, kegembiraan kita itulah batu licin buat diri kita. Kegembiraan kita itu batu penaruh bagi hawa. Ini yang disampaikan Allah. Walaula fadlullahi alaikum warahmatullahi mazaka minkum min ahadin abadah lakuntum minal khasirin. Kalau bukan kena anugerahku, kalau bukan kena kasih sayangku, kalau bukan kena rahmatku kepada dirimu, kata Allah, lakuntum minal khasirin. Kamu selalu berada dalam keadaan rugi. Kamu tak bisa melakukan ketaatan kepada aku. Tapi kenapa kamu bisa melakukan ibadah dan ketaatan kepada aku? Kenapa kamu bisa berzikir? Itu karena semata-mata karena rahmat, karunia dan anugerah aku kepada dirimu, kata Allah. Itulah yang disebut namanya amal ma'rifat. Amal ma'rifat itu Bapak Ibu, sebanyak apapun amal kita, sebesar apapun amaliah ibadah yang kita lakukan, tak terpandang lagi akan diri, tak terlihat lagi akan diri yang beramal. Jangankan Bapak Ibu, Allah pun tak mampu memandang akan kewujudan diri Bapak Ibu lagi di sana. Itu maksudnya. Tapi kalau masih nampak sama Tuhan Bapak Ibu yang sholat, masih nampak sama Tuhan Bapak Ibu yang beribadah, najis tuh. Wujuduka zanbun, adanya dirimu yang merasa dirimu yang beribadah itu najis, kata Tuhan. Beribadahlah kita, tapi jangan sampai terlihat akan adanya wujud diri di hadapan Allah. Jangan sampai ada diri Bapak Ibu terlihat oleh Allah yang berdiri, yang ruku, tidak sujud dan duduk. Jangan sampai terlihat. Supaya jangan sampai terlihat oleh Allah, serahkanlah wujud kita kepada Allah. Serahkanlah sifat keakuan diri kita kepada Allah. Akui di hadapan Allah, ya Allah, yang wujud itu hanya Engkau, ya Allah. Yang sama itu hanya Engkau, ya Allah. Yang basar itu hanya Engkau, ya Allah. Yang kalam itu hanya Engkau, ya Allah. Yang ilmu itu hanya Engkau, ya Allah. Yang kudrat, iradat dan hayat itu hanya Engkau, ya Allah. Diriku ni, ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dia. Jadi yang la haula itu yang batang tubuhku, yang la haula Bapak Ibu. La haula, tidak ada daya dan upaya. Ini yang batang tubuhnya. Illa billah, itu yang ruh tuh. Kalau tidak ada ruh, bisa mengarik tubuh kah? Tak bisa dah. Yang ruh itulah yang dikatakan billah. Kalau kita tahu rahasia ruh, maka tiliklah ruh itu. Siabana ruh tuh. Nah, lihat. Ruh yang dikatakan billah itu Bapak Ibu, yang menggerakkan namanya jasad,
maka tilik senter ruh itu lebih dalam, resiknya ke dalam. Ya, makanya orang yang pandai mencari Tuhan, alun tarese ala tarasunya itu mah. Alun takile la takalam. Lampu pudua Bapak Ibu dicari lilin, lah dapet lilin. Alun lilin ko di dian le doh, alah nampak tarangnya atu tuh. Alun ni duit lilin tu, alah nampak tarangnya. Begitu awak meresek Tuhan pada diri tu. Alun tarasonya, alun tarese ala tarasonya. Aruh inilah yang menggerakkan tubuh. Ruh inilah yang menghidupkan tubuh. Lalu siapa ruh itu? Yang dikatakan billah. Ruh ini yang disebut namanya dengan nur. Ruh itu yang sebut namanya nur. Siapa nur? Nur itulah yang dikatakan hayat. Si hayat yang hidup. Ruh itu si nur. Si nur itu tuh si hayat yang hidup. Siapa yang hidup? Yang hidup itu Allah. Makanya dikatakan illa billah, itu nyata pada hayat, hayat nyata pada nur, nur nyata pada ruh. Ruh inilah meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekalian rongga tubuh. Lalu apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, itu nyatanya perbuatan ruh. Itu. Apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, itu nyatanya perbuatan ruh. Senter ke dalam. Apa yang diperbuat oleh ruh, itu nyatanya perbuatan si nur. Nur yang bernama Muhammad. Apa yang diperbuat oleh nur yang bernama Muhammad, itu nyatanya kesempurnaan si hayat yang hidup. Apa yang diperbuat oleh si hayat, itu nyatanya wujud kesempurnaan Allah. Itu maksudnya itu. Makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Inilah rahasia hakikat makmum dan rahasia hakikat imam. Jadi tubuh ini makmumnya, ruh ini adalah imamnya. Jadi nggak perlu Bapak Ibu lagi siapa ruh, udah ketahui tuh. Pandang, memandang tuh siabi-abi pandang. Siabi-abi pandang, mandang itu. Jangan katakan tuh. Kalau kita sudah bisa memandang sehabis-habis pandang, maka yang nampak Allah cuma yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang wujud mutlak itu. Yang dikatakan hu. Dia hu. Jadi hu itu hanya dirinya cuma. Itu yang dikatakan zikir, yang sebenar zikir. Zikir yang sebenar zikir, la sautun wala harpun. Tidak ada lagi namanya suara, tidak ada lagi namanya huruf. Melainkan yang nyata hanya Allah semata-mata. Berarti Allah itu bukanlah huruf dan bukanlah suara. Allah itu bukan yang ditulis nih. Allah itu bukan kata Allah tuh. Yang Allah itu, itulah sekalian yang wujud. Yang Allah itu, itulah sekalian yang nyata. Yang Allah itu, itulah sekalian yang zohir. Sekalian yang wujud, yang nyata dan zohir, itulah yang Allah. Itu yang dikatakan hu. Sadarlah Bapak Ibu, paham dan ngertilah kita bahwa diri ini yang hu itu, yang tak boleh lagi disebut dengan ungkapan kata-kata dan bahasa. Cukup paham dan mengerti saja. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham dan mengerti, tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Cukup paham aja tuh. Ini yang diungkapkan oleh Rasul sebagai penutup kaji. Man arafallah bahwa Allah. Barang siapa yang telah mengenal Allah, maka dia yang Allah itu. Yang wujud itu yang Allah itu. Yang zahir itu yang Allah itu. Yang nyata itu yang Allah itu. Kalla lisanahu. Maka ketika itulah keluh lidah ini. Tak perlu lagi diungkapkan dan disebut-sebut lagi. Kalau disebut-sebut, itu dalam rangka memberikan pemahaman, pembelajaran, dan penjelasan.
Kalau sudah paham terhadap pembelajaran dan pemahaman, ya cukup diam saja. Nah, jadi minggu besok awaklah diam-diam saja, oleh besok datang. Jangan ngecek-ngecek, kalau ngecek belum paham itu. Jadi pahamlah di balik diam tuh, ya, mengertilah di balik antok tuh. InsyaAllah itu Bapak Ibu. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita untuk selalu bermi'raj, untuk mampu bermusyahadah dengan Allah, sehingga kembalinya kita itu tidak lagi membawa apa-apa. Yang kita bawa hanyalah rahasia diri Allah itu kembali. Kalau Bapak Ibu meninggal membawa sesuatu, berarti Bapak Ibu sudah mencuri, kata Tuhan. Dulu asalnya kosong, ya. Asalnya kosong, tidak ada punya apa-apa. Kinilah membawa apa-apa pula, berarti di mana kamu rampok nih, kata Tuhan. Jadi kembalikan diri dalam keadaan kosong, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Itu tuh. Sedangkan ibadah yang kita lakukan ini adalah bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Ibadah yang kita perbuat inilah bentuk keimanan kita kepada Allah. Jadi bawalah rahasia diri Allah itu kembali. Supaya suci rahasia diri Allah pada diri, maka patuhlah kita kepada Allah. Patuh itulah jalannya terjaganya kefitrahan, amanah rahasia Allah yang utuh pada diri, yang mesti dikembalikan dalam keadaan fitrah dan suci kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.